karena tidak puas dengan acara debat capres yang diselenggarakan oleh KPU tanpa mengurangi rasa hormat kepada KPU yang telah bekerja keras dengan biaya yang juga tidak sedikit. Saya, Ketua Umum Partai Belajar Konstitusi, secara imajinatif menyelenggarakan debat capres dan cawapres versi saya ya. Biayanya murah, cukup saya upload menggunakan kuota yang barangkali tidak sampai 10.000. Kemudian untuk para kandidat capres dan cawapres, silakan Anda persiapkan dengan santai, tetapi ini sangat serius karena nanti apa yang saya ajukan kepada Anda adalah terkait dengan Pancasila, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkhusus paragraf keempat, kemudian trilogi pasal yang menjadi concern saya, yaitu pasal 27, pasal 33, dan pasal 34, di mana saya membayangkan minimal 26 juta rakyat yang Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan ini sangat berkepentingan dengan pembahasan pasal-pasal tersebut. Nanti saya tidak membedakan apakah itu capres atau cawapres, ini saya anggap satu tim yang harus saling bahu-membahu untuk merespon permasalahan yang saya lontarkan, dan barangkali berbeda-beda kepada Pak Anies, Pak Prabowo maupun Pak Ganjar nanti yang lebih saya tujukan ke Pak Mahfud. Untuk Pak Anies, menurut Anda kondisi di Indonesia yang sekarang satu, angka ketimpangan kita masih tinggi dilihat dari indeks ini. Kemudian yang di awal saya sebut tadi, ada 26 juta rakyat miskin di Indonesia berdasarkan data BPS. Kalau menggunakan data menggunakan patokan Bank Dunia, angkanya bahkan 2 kali lipat dari angka BPS. Tapi terserah itu mau pendekatan yang mana yang dipakai menurut Pak Anies, dan tolong berikan penjelasan yang logis. Menurut Jeffrey Winter, dan ini bisa Anda bantah kalau memang Anda punya bantahan, NPI 5 kita itu 1 banding 3,5 juta. Artinya rata-rata aset 5 orang terkaya di Indonesia itu adalah 3,5 juta kali rata-rata penduduk Indonesia. Ini kan ketimpangan yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana Pak Anies memetakan persoalan tersebut? Tentu dikaitkan dengan pasal 33, di mana para pendiri bangsa mengamanatkan kepada setiap pemerintahan untuk betul-betul mengelola kekayaan bumi, air, dan yang terkandung di dalamnya itu dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Silakan Pak Anies membuat satu analisa yang tajam, kemudian dirumuskan roadmap ke depan itu akan seperti apa, karena ini terkait dengan barangkali swasta domestik maupun asing, karena beberapa tambang kita itu belum bisa lepas dari
penguasaan asing. Nah, silahkan Pak Anies nanti bisa dibantu oleh barangkali think tanknya untuk merumuskan dan merespon apa yang saya tujukan kepada Anda. Kemudian yang kedua kepada Pak Prabowo, ya ini bukan kepo ya, tapi ini kan sudah jadi pengetahuan umum bahwa Pak Prabowo adalah seorang pengusaha di bidang tambang perkebunan dengan total aset kurang lebih, tolong dikoreksi kalau saya keliru, 2 triliun lebih kekayaan Pak Prabowo. Pertanyaan saya sederhana, menurut Pak Prabowo, ini kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Jeffrey Winters tentang MPI atau Material Power Index 5 kita, yang tadi sudah saya ungkapkan, itu 1:3,5 juta. Nah, ini barangkali kondisi saya dengan Pak Prabowo itu mencerminkan itu. Artinya aset Pak Prabowo dibandingkan dengan saya, meskipun sama-sama ketua umum, Pak Prabowo sebagai ketua umum partai, saya ketua umum partai, perbandingan aset yang Pak Prabowo miliki dengan aset saya itu kurang lebih ya 2 juta kalinya, 2 juta kali. Menurut Pak Prabowo, apakah ketimpangan semacam ini adil kalau itu dikaitkan dengan Pancasila tentunya? Dan bagaimana cara Pak Prabowo seandainya Pak Prabowo jadi presiden itu membuat sama seperti yang saya lontarkan ke Pak Anies, membuat roadmap selama pemerintahan yang akan Anda jalani itu untuk mengatasi kesenjangan ini. Tidak perlu dijawab sekarang, silakan Pak Prabowo berdiskusi dengan tim ahlinya untuk nanti kita bahas bersama-sama pada pertemuan berikutnya, segitiga. Nanti apa yang Pak Prabowo ungkapkan bisa ditanggapi oleh pasangan yang lain. Itu. Kemudian untuk pasangan nomor 3, Pak Mahfud dan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ini pertanyaannya saya lebih tujukan ke Pak Mahfud. Bukan apa-apa nih, karena ini saya anggap satu tim ya. Saya tidak menganggap bahwa Pak Mahfud lebih pantas jadi RI satunya, dan itu tidak seperti itu, tapi ini sebagai satu tim. Karena kenapa ini saya tujukan ke Pak Mahfud, karena selama Pak Mahfud berada di pemerintahan sebagai Menko Polhukam, Pak Mahfud pernah membuat statement bahwa kalau mafia tambang itu bisa diatasi, maka seluruh penduduk Indonesia itu bahkan bisa memperoleh 20 juta per bulan tanpa kerja. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana perkembangan itu? Saya kira pernyataan Pak Mahfud sebagai seorang negarawan dengan informasi intelijen yang lengkap, berarti Pak Mahfud kan sudah punya peta-petanya. Apakah sekarang sudah sampai di mana saya juga tidak tahu, tetapi barangkali menunggu momen ketika Pak Mahfud punya kekuatan atau kekuasaan yang lebih tinggi dibanding sekedar kursi menteri.
mungkin wakil presiden akan membuat Pak Mahfud lebih powerful untuk menyelesaikan itu. Ya monggo, itu nanti silahkan dirumuskan dengan tim Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, nanti biar ditanggapi oleh pasangan yang lain. Tidak usah buru-buru, nanti dalam waktu 1 minggu kita bertemu lagi untuk membahas apa-apa yang sudah saya sampaikan sebagai bahan debat pertemuan mendatang. Salam konstitusi.